Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha lana sudur wa yassara lana al-umur hamdan wa firan ala min hatihi allati la ta'uddu wa la tuhsi. Assalatu wassalamu ala sayyidina kamilin sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi anzalallahu alaihi kitabil mustaqim wa ala alihi faizina mutaqiin amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat ma'asal tetap terlimpah curahkan kepada insan terkasih, insan termulia dan terpercaya, baginda Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman ontak menuju zaman Toyota, dari zaman ciplik menuju zaman listrik, dari zaman umat yang kurang beradab menuju zaman insan ulil albab ini dengan adanya azan bersih. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini akan membawakan khotbah singkat dengan tema menjadi nafsu mutmainnah seutuhnya dengan selalu bersyukur dan ridho atas takdirnya. Rahimani wa rahimakumullah. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, indah bentuknya dan seimbang posturnya, juga pada keberadaan akal dan nafsnya yang semuanya tersusun rapih sempurna dalam dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pula rasul-rasul pembawa petunjuk bagaimana cara menjalani kehidupan ini supaya selamat. Manusia diberi akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup ciptaan Allah lainnya di permukaan bumi ini. Dalam aktivitasnya, ketika manusia mengelola dan merawat serta mengatur kehidupan di bumi ini agar sejahtera, Allah senantiasa memberinya cobaan berupa rintangan dan godaan. Agar apa? Agar manusia berjuang dan memberikan makna kehidupan. Oleh karena itu, Allah menganjurkan manusia untuk lebih memperhatikan nafsnya, karena nafs merupakan sisi dalam manusia yang berfungsi mendorong berbuat baik serta berbuat buruk. Dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu rasulul karim. Yang artinya dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan juga jalan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Berdasarkan ayat tadi, kesadaran dan kepribadian manusia berpusat pada jiwa atau nafsnya. Sebagaimana Allah telah mengilhamkan kepada setiap jiwa-jiwa berupa jalan kejahatan dan juga jalan ketakwaan. Semua orang diberitahu mana jalan yang buruk, yang berbahaya, yang akan membawa celaka, supaya janganlah ditempuh. Setiap orang diberi peluang dan kebebasan untuk memilih jalan yang baik yang akan membawanya selama dunia dan juga di akhirat. Itulah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Rahimani wa rahimakumullah. Jiwa yang tenang atau nafs mutmainnah adalah potret jiwa orang yang beriman. Ia begitu istimewa di hadapan Tuhan karena selalu menuntun manusia kepada kebaikan dan ketaatan. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas, nafsu mutmainnah adalah nafsu yang membenarkan ketuhanan Allah, yang yakin terhadap janji-janji Allah, tenang berada di pintu makrifat kepada asma dan sifat-sifatnya. Mereka yakin terhadap segala yang dikabarkan Rasulnya, percaya atas apa yang terjadi di alam barzah dan hari akhir, karena yakinnya melihat semua perkara yang dijanjikan Allah seakan nyata berada di depan matanya. Dijelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli
jannati. Sadaqallahul adzim. Lantas, muslim manakah yang tidak mendapat sapaan mesra Allah untuk memasuki surganya? Mukmin manakah yang tidak mengharap perjumpaan dengan Sang Khalik dalam keadaan ridho dan diridhoi? Tentu saja, kita semua mendambakannya. Namun, sudahkah kita memiliki jiwa yang tenang? Rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sudah tertera secara tersirat di dalam surah Al-Fajr, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa makna nafsu mutmainnah di sini adalah bagi mereka hamba Allah yang selalu meyakini takdir Allah dan tenang karena selalu mengingatnya. Maka dari itu, terdapat dua kunci besar agar bisa menjadi nafsu mutmainnah seutuhnya, yaitu dengan selalu tawadhu dan yakin atas takdir Allah, serta tenang dan bersyukur melalui ucapan zikir kepada Allah. Berbicara tentang tawadhu secara bahasa bermakna ketundukan dan rendah hati. Dengan asal kata tawa'udatil ardu yang berarti tanah itu lebih rendah dari tanah lainnya. Bermakna bahwa diri kita merasa orang biasa, merendah sekalipun banyak kelebihan. Tawadhu yang dimiliki individu dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti religiusitas dan kecerdasan emosi. Religiusitas adalah suatu keadaan yang ada di dalam diri individu yang mendorongnya berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Dalam buku psikologi Islami dengan judul Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi tahun 2011 karya Dr. Jamaluddin Ancop dan Fuad Nasori, dituliskan tentang religiusitas adalah tingkat keyakinan, pelaksanaan ibadah, perilaku keseharian, pengalaman dan pengetahuan agama seseorang yang dimotivasi oleh kekuatan spiritual. Kecerdasan emosi adalah faktor lain yang memengaruhi sikap rendah hati atau tawadhu. Kecerdasan emosi bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami emosi yang dirasakannya. Rahimani wa rahimakumullah. Kunci yang tak kalah penting agar menjadi nafsu mutmainnah seutuhnya yang kedua, yaitu selalu berzikir dan mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, seperti yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasuluhul karim, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Siapa itu orang yang berakal? Yaitu orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik berdiri, duduk, ataupun berbaring, dan seraya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi dan berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka." Dan pada akhirnya, sekuat apapun kita berusaha untuk menjadi nafsu mutmainnah sesungguhnya tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sama saja. Karena sekuat apapun kita berusaha tanpa berdoa adalah sombong, dan terlalu banyak berdoa tanpa adanya usaha sama halnya omong kosong. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bisa menerapkan dua kunci menjadi nafsu mutmainnah sesungguhnya dengan selalu tawadhu dan bersyukur atas takdirnya. Kafallahu qawli wal afu minkum an taksir wal khati'ah. Syukran katsiran yusibu tamamkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.